Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari governance and compliance. Tata kelola keamanan IT menetapkan siapa yang berwenang membuat keputusan terkait risiko keamanan siber dalam organisasi, memastikan akuntabilitas dan pengawasan agar risiko diminimalkan, serta strategi keamanan selaras dengan tujuan bisnis. Dan regulasi. Tata kelola data menentukan otoritas keputusan terkait data dalam organisasi. Kebijakan keamanan siber adalah dokumen penting yang menguraikan visi organisasi tentang keamanan siber, termasuk tujuan, kebutuhan, lingkup, dan tanggung jawabnya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen organisasi terhadap keamanan, menetapkan standar perilaku dan persyaratan keamanan, memastikan konsistensi dalam pengelolaan sistem, serta mendefinisikan konsekuensi hukum dari pelanggaran kebijakan. Organisasi harus menetapkan kebijakan keamanan yang jelas dan rinci serta diketahui oleh semua karyawan dengan dukungan dari manajemen senior. Kebijakan-kebijakan ini juga memberikan pedoman operasional dan mendefinisikan konsekuensi dari pelanggaran, memastikan perlindungan dan konsistensi dalam operasional organisasi. Keamanan siber adalah tantangan bagi seluruh organisasi, bukan hanya tanggung jawab Departemen TI. Tim HR memiliki peran penting dalam tata kelola keamanan siber yang didasarkan pada 7 prinsip panduan utama. 1. Pemeriksaan latar belakang dilakukan sebagai bagian dari proses perekrutan untuk memverifikasi informasi kandidat. 2. Onboarding dan offboarding, prosedur untuk memastikan karyawan baru memahami kebijakan keamanan dan menghapus akses bagi karyawan yang keluar. 3. Kebijakan meja bersih, mendorong karyawan untuk tidak meninggalkan dokumen sensitif di meja mereka untuk mencegah kebocoran informasi. 4. Prinsip kebutuhan untuk tahu, akses data dibatasi hanya untuk karyawan yang memerlukannya sesuai tugas mereka. 5. Pemisahan tugas, memastikan lebih dari satu karyawan diperlukan untuk menyelesaikan tugas penting, menambah pemeriksaan keamanan. 6. Liburan wajib, mengharuskan karyawan mengambil liburan tahunan untuk mendeteksi aktivitas jahat yang mungkin dilakukan selama mereka bekerja. 7. Kebijakan rotasi pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada satu individu dengan merotasi karyawan antara tugas-tugas berbeda, meningkatkan keterampilan dan wawasan mereka serta mengurangi risiko kegagalan operasional. Prinsip-prinsip ini membantu meningkatkan keamanan organisasi dengan menerapkan prosedur dan kebijakan yang memastikan perlindungan menyeluruh di seluruh struktur organisasi. Etika adalah panduan internal yang membantu menentukan apa yang benar dan salah, penting bagi spesialis keamanan siber untuk memahami hukum dan kepentingan organisasi dalam membuat keputusan yang tepat. Perspektif etika yang berbeda meliputi etika utilitarian, menekankan bahwa konsekuensi dari tindakan adalah faktor terpenting dalam menentukan moralitasnya. Tindakan yang memaksimalkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak dianggap etis. Pendekatan hak, mengutamakan hak individu untuk membuat pilihan sendiri tanpa dilanggar oleh keputusan orang lain, dengan menghormati hak-hak dasar seperti kebenaran, privasi, keselamatan, dan penerapan hukum yang adil. Pendekatan kebaikan bersama, menyatakan bahwa tindakan etis adalah yang menguntungkan seluruh komunitas, mendorong individu untuk mengejar nilai dan tujuan bersama. Hukum statutori, Kongres AS menetapkan lembaga administrasi federal dan kerangka regulasi yang memberlakukan sanksi perdata dan pidana untuk pelanggaran aturan. Hukum administratif, menyusun kerangka hukum yang mengatur aktivitas badan-badan administrasi pemerintah, memastikan agar badan-badan publik bertindak sesuai dengan hukum. Hukum umum, melalui kasus hukum umum, tercipta preseden dan dasar konstitusional untuk pembuatan hukum melalui sistem peradilan. Hukum-hukum ini memastikan penerapan keamanan komputer dan perlindungan terhadap pelanggaran yang dapat terjadi dalam lingkungan digital, serta memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan keamanan di ranah teknologi informasi. FISMA mewajibkan agensi federal untuk memiliki program keamanan informasi yang meliputi evaluasi risiko, inventarisasi tahunan sistem TI, kebijakan dan prosedur untuk mengurangi risiko. Pelatihan kesadaran keamanan, pengujian dan evaluasi kontrol sistem TI, prosedur tanggap insiden, serta rencana kelangsungan operasi. Undang-Undang Gramleach-Blili, GLBA, membatasi berbagi informasi dengan pihak ketiga dalam industri keuangan dan memberikan opsi keluar bagi individu untuk mengontrol penggunaan informasi yang mereka bagikan.
Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) diciptakan setelah skandal akuntansi korporat di AS pada tahun 2002, mengatur standar akuntansi keuangan perusahaan publik. Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCDSS) melindungi data pembayaran kartu selama transaksi dan mengurangi kecurangan, dengan sanksi yang ketat bagi organisasi yang melanggar standar ini. Organisasi yang terlibat dalam impor atau ekspor produk enkripsi komersial tunduk pada regulasi yang diawasi oleh Biro Industri dan Keamanan di Departemen Perdagangan AS, dengan pembatasan ekspor yang mungkin karena kekhawatiran keamanan nasional. FOIA memungkinkan akses publik terhadap catatan pemerintah AS dan memuat asumsi pengungkapan, yang berarti beban berada pada pemerintah untuk memberikan alasan yang baik mengapa informasi apapun tidak dapat dirilis. Terdapat 9 pengecualian pengungkapan yang berkaitan dengan FOIA. Dipublikasikan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC). Standar ISO 27000 menetapkan persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (GSMS) yang komprehensif. Standar ISO 27000 direpresentasikan oleh 12 domain independen. 12 domain ini menyediakan dasar untuk mengembangkan standar keamanan dan praktik manajemen keamanan yang efektif dalam organisasi, serta membantu memfasilitasi komunikasi antar organisasi. 12 domain ini terdiri dari tujuan kontrol ISO 27001 dan kontrol ISO 27002. Tujuan kontrol menentukan persyaratan tingkat tinggi untuk mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi yang komprehensif dalam sebuah organisasi, dan biasanya menyediakan daftar periksa untuk digunakan selama audit ISMS. Lulus audit ini menunjukkan bahwa sebuah organisasi telah memenuhi standar ISO 27001 dan memberikan kepercayaan kepada mitra terkait keamanan data dan operasi organisasi tersebut. Kontrol menetapkan bagaimana untuk mencapai tujuan kontrol sebuah organisasi. Mereka menetapkan pedoman untuk mengimplementasikan, memelihara, dan meningkatkan manajemen keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Misalnya, tujuan kontrol sebuah organisasi adalah untuk mengendalikan akses ke jaringan dengan menggunakan mekanisme autentikasi yang sesuai untuk pengguna dan peralatan. Kontrol yang relevan, oleh karena itu, adalah menggunakan kata sandi kuat yang terdiri dari setidaknya 8 karakter dan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.